Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selamat berjumpa kembali di Tito Maulana Channel. Pada kesempatan hari ini kami akan membahas kompetensi dasar ke-12 tentang hak asasi manusia. Bagian yang ke-A, konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa kepada manusia sejak dalam kandungan dan bersifat universal. Sejarah perkembangan hak asasi manusia di dunia. Yang ke-A, Magna Carta, pemerintahan Raja John Locke, Inggris tahun 1215. Yang ke-B, Petition of Rights, pemerintahan Charles I Inggris tahun 1628. Yang ke-C, Habeas Corpus Act, pemerintahan Charles II di Inggris tahun 1679. Yang ke-D, Bill of Rights, pemerintahan William III Inggris tahun 1689. Yang selanjutnya, Declaration of Independence Amerika Serikat tahun 1776. Yang selanjutnya, Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen tahun 1789. Selanjutnya, Atlantic Charter tahun 1941. Dan selanjutnya, Universal Declaration of Human Rights tahun 1948. Sejarah perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Ada dua periode sebelum kemerdekaan tahun 1908 sampai 1945. Periode sebelum kemerdekaan ditandai dengan kemunculan berbagai organisasi pergerakan nasional. Contoh Budi Utomo, Sarekat Islam, Indische Vartage, Perhimpunan Indonesia, dan Pendidikan Nasional Indonesia. Yang kedua, ada periode sesudah kemerdekaan, mulai 1945 sampai sekarang. Yang ketiga, makna hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak
yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Yang keempat, makna kewajiban asasi manusia. Kewajiban asasi yang dimaksud adalah kewajiban dasar manusia yang ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sebagai seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Yang B, substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Secara ideologi negara, Pancasila mengandung nilai-nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Ini menurut Maurodiono dalam Stereo tahun 2015. Yang pertama, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Nilai dasar merupakan suatu nilai yang bersifat abstrak dan tetap yang terlepas dari pengaruh perubahan waktu. Nilai dasar berkenaan dengan eksistensi sesuatu, mencakup cita-cita, tujuan, tatanan nilai, dan ciri khasnya. Yang kedua, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental merupakan kebijaksanaan, strategi, organisasi, sistem, rencana, maupun program yang menindaklanjuti nilai dasar. Perwujudan nilai instrumental umumnya berbentuk peraturan dari Undang-Undang Dasar hingga peraturan daerah. Yang ketiga, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila. Nilai praksis Pancasila dari hak dan kewajiban asasi manusia dapat terwujud apabila seluruh warga negara menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Sila nilai praksis Pancasila itu sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ke-C, kasus pelanggaran hak asasi manusia. Pengertian dan jenis pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pelanggaran HAM meliputi pelanggaran hak asasi manusia yang dapat bersifat kejahatan biasa
ordinary crimes, dan kejahatan luar biasa, extraordinary crimes. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia ada faktor internal, faktor eksternal. Faktor internal diantaranya tidak seimbangnya pelaksanaan hak asasi dan kewajiban asasi, belum adanya kesepahaman dan kesamaan mengenai konsep HAM, sikap individualisme, kurangnya kesadaran tentang hak asasi manusia, dan rendahnya sikap toleransi. Sedangkan penyebab faktor eksternal diantaranya lemahnya dan kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegak hukum, penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan kemajuan teknologi. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, contohnya ada peristiwa Tanjung Priuk, peristiwa Aceh, kasus terbunuhnya Marsinah, kasus terbunuhnya wartawan Udin, tragedi Trisakti dan Semanggi, dan peristiwa kekerasan di Timur Timur pasca jejak pendapat. D. Upaya penegakan hak asasi manusia. Upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia, kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap HAM, ada kewajiban untuk menghormati HAM, ada kewajiban untuk melindungi HAM, ada kewajiban untuk memenuhi HAM, ada kewajiban untuk memajukan, mengembangkan, dan meningkatkan HAM. Yang kedua, upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Adapun proses penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, diantaranya penyelidikan, penyidikan, dan penangkapan. Yang kedua, penyidikan yang dilakukan oleh Jaksa Agung, ada penuntutan, ada pemeriksaan di pengadilan. Itu mungkin sekilas serangan pada kompetensi ke-12 tentang hak asasi manusia. Semoga bermanfaat. Nuhun. Sampai berjumpa kembali di materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi